Selamat datang kembali di channel Rahasia Alam. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 12 kebiasaan buruk yang bisa menghambat datangnya aliran rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari dapat menghambat datangnya rezeki. Dalam pandangan spiritual, energi yang kita pancarkan dalam bentuk perilaku dan kebiasaan dapat mempengaruhi aliran rezeki dalam hidup kita. Berikut adalah 12 kebiasaan buruk yang bisa menghambat datangnya aliran rezeki. Kebiasaan pertama, tidak memiliki rasa hormat kepada kedua orang tua. Menghormati orang tua adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Hubungan dengan orang tua adalah salah satu yang paling mendasar dan penting dalam kehidupan kita. Ketika kita menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua, kita tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan etika, tetapi juga membuka saluran energi positif yang kuat. Kurangnya rasa hormat kepada orang tua dapat menghalangi aliran rezeki dan berkah dalam hidup kita. Ini karena doa dan restu dari orang tua memiliki energi positif yang luar biasa besar dan mempengaruhi perjalanan hidup kita secara signifikan. Restu orang tua merupakan berkah yang dapat membawa kemudahan dan keberlimpahan, dan melalui doa-doa mereka akan memancarkan energi dan harapan yang dapat memperlancar jalan rezeki kita. Kebiasaan kedua, suka marah-marah. Suka marah adalah salah satu faktor yang dapat menghambat datangnya aliran rezeki. Emosi atau marah cenderung menciptakan gumpalan energi negatif yang dapat menghalangi aliran energi positif dalam hidup kita. Ketika kita marah, kita tidak hanya merusak keseimbangan emosional kita sendiri, tetapi juga memancarkan vibrasi yang tidak harmonis ke lingkungan sekitar. Energi marah ini dapat membentuk penghalang yang menghambat berkah dan rezeki, karena energi negatif memiliki kecenderungan untuk menutup diri terhadap kelimpahan dan keberuntungan. Setiap emosi memiliki frekuensi energi yang mempengaruhi lingkungan kita dan interaksi kita dengan dunia. Emosi marah biasanya memancarkan frekuensi rendah yang bisa menutup pintu bagi energi positif dan keberuntungan. Energi negatif yang dihasilkan dari kemarahan dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan kita dengan orang lain, serta menghambat aliran berkah dan rezeki yang seharusnya mengalir dengan lancar. Kebiasaan ketiga, suka berkata berbohong. Berbohong dapat menghambat datangnya aliran rezeki. Ketidakjujuran menciptakan energi negatif yang dapat merusak hubungan dan menciptakan ketidakstabilan dalam berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan adalah fondasi utama setiap hubungan, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun bisnis. Ketika seseorang terlibat dalam kebohongan, kepercayaan orang lain akan hilang, yang dapat mengurangi kesempatan untuk mendapatkan bantuan, dukungan, atau peluang yang dapat mendatangkan rezeki. Kejujuran adalah hal penting dalam menjaga keseimbangan energi positif. Berbohong memancarkan frekuensi yang tidak harmonis, yang dapat menghalangi aliran energi baik dan berkah. Ketidakjujuran tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga menciptakan dinding energi yang menghalangi rezeki dan keberuntungan. Kebiasaan keempat, sering meratap dan mengeluh. Meratap dan mengeluh adalah kebiasaan yang memancarkan energi negatif dan dapat menghambat aliran rezeki serta kebahagiaan dalam hidup. Ketika kita sering mengeluh, kita cenderung terfokus pada masalah dan kekurangan yang mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang tidak memuaskan. Sikap ini tidak hanya merusak keseimbangan emosional kita, tetapi juga menciptakan pola pikir negatif yang mempengaruhi bagaimana semesta merespons kita. Energi negatif yang dihasilkan dari keluhan dan ratapan dapat menarik lebih banyak situasi yang tidak menyenangkan dan memperburuk kondisi yang kita alami. Energi yang kita pancarkan memiliki dampak besar pada kehidupan kita. Ketika kita terus-menerus fokus pada hal-hal yang salah, kita memperkuat vibrasi negatif yang menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kita. Sebaliknya, dengan berlatih melihat sisi positif dalam setiap situasi dan mengurangi keluhan, kita mengubah frekuensi energi kita menjadi lebih seimbang dan positif. Hal ini memungkinkan kita untuk menarik peluang yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kebiasaan kelima, kurangnya rasa syukur. Tidak bersyukur atas apa yang sudah dimiliki dapat menghambat aliran rezeki dan keberkahan dalam hidup.
Ketika kita tidak menghargai dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, kita cenderung memancarkan energi negatif yang menghalangi datangnya kebaikan dan rezeki. Rasa syukur, di sisi lain, memancarkan energi positif yang menarik lebih banyak berkat dan kebaikan ke dalam hidup kita. Rasa syukur berfungsi sebagai magnet untuk energi positif. Ketika kita menghargai hal-hal kecil dan besar dalam hidup, kita menciptakan resonansi positif yang memperkuat hubungan kita dengan sumber energi yang lebih tinggi. Dengan mengungkapkan rasa terima kasih, kita membuka diri terhadap lebih banyak kesempatan dan berkah. Menghargai apa yang kita miliki meningkatkan kesejahteraan emosional dan spiritual kita, serta mempermudah aliran rezeki. Kebiasaan keenam, malas dan suka menunda-nunda. Malas dan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan dapat menghambat produktivitas dan aliran rezeki dalam hidup kita. Ketika kita terjebak dalam sikap malas dan cenderung menunda-nunda tugas, kita tidak hanya mengurangi efektivitas kita, tetapi juga menciptakan hambatan yang menghalangi peluang untuk sukses dan rezeki. Semesta akan menghargai usaha dan kerja keras, dan seringkali merespons dengan memberikan lebih banyak peluang dan berkah kepada mereka yang rajin dan disiplin. Dengan menerapkan sikap kerja keras dan disiplin, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas kita, tetapi juga membuka pintu untuk kesempatan yang lebih besar. Usaha yang konsisten dan dedikasi dalam pekerjaan menciptakan energi positif yang menarik rezeki dan keberuntungan. Ketika kita aktif dan terlibat dalam mencapai tujuan kita, kita memperlihatkan kepada semesta bahwa kita siap menerima berkat yang lebih besar. Ini menciptakan resonansi yang mendukung aliran rezeki dan peluang yang lebih baik. Kebiasaan ketujuh, selalu berpikiran negatif. Berpikiran negatif dapat menarik energi negatif ke dalam hidup kita dan menghalangi aliran rezeki. Ketika kita terus-menerus terfokus pada pikiran negatif, seperti merasa tidak akan berhasil atau tidak layak mendapatkan rezeki, kita memancarkan vibrasi yang menyulitkan semesta untuk memberi kita peluang dan keberkahan. Pikiran negatif menciptakan penghalang yang menghambat energi positif dan rezeki, mengarahkan perhatian kita pada kekurangan dan kegagalan. Sebaliknya, berpikir positif dan yakin bahwa kita pantas mendapatkan yang terbaik dapat membuka pintu bagi aliran energi positif dan keberuntungan. Ketika kita mengubah pola pikir kita menjadi lebih optimis dan percaya pada kemampuan diri, kita menciptakan resonansi yang seimbang dengan semesta. Energi positif ini menarik peluang, rezeki, dan berkah ke dalam hidup kita, karena semesta cenderung merefleksikan vibrasi yang kita pancarkan. Kebiasaan ke-8, sungkan berbagi pada sesama. Sungkan berbagi pada sesama dapat menghambat aliran rezeki dalam hidup kita. Ketika kita enggan untuk berbagi atau membantu orang lain, kita menahan energi positif yang sebenarnya dapat memperluas aliran rezeki kita. Memberi adalah cara untuk memancarkan energi kebaikan yang akan kembali kepada kita dalam bentuk rezeki dan berkah. Ketika kita berani dan tulus dalam berbagi, baik itu dalam bentuk materi, waktu, atau perhatian, kita menciptakan aliran energi positif yang meningkatkan kemampuan kita untuk menerima lebih banyak kebaikan dalam hidup kita. Berbagi tidak hanya memperkuat hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menciptakan resonansi positif di sekitar kita. Ketika kita membantu sesama, kita menumbuhkan rasa saling menghormati dan menciptakan jaringan dukungan yang saling menguntungkan. Ini membuka jalan bagi kesempatan dan rezeki untuk mengalir dengan lebih lancar. Energi positif yang kita pancarkan melalui tindakan berbagi akan kembali kepada kita, seringkali dalam bentuk yang lebih besar dan lebih beragam. Kebiasaan ke-9, mengabaikan kebersihan diri dan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan rapi memancarkan energi positif yang secara signifikan dapat menarik rezeki dan keberkahan ke dalam hidup kita. Ketika kita menjaga kebersihan dan keteraturan di sekitar kita, kita menciptakan ruang yang mendukung aliran energi positif, yang dapat memperkuat kesejahteraan dan membuka pintu bagi peluang baru. Lingkungan yang teratur dan bersih mencerminkan pikiran dan hati yang juga terorganisir, sehingga meningkatkan kapasitas kita untuk menerima rezeki dan keberuntungan. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dan berantakan akan memancarkan energi negatif yang dapat menghambat aliran rezeki. Ketidakrapihan dan kekotoran seringkali menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan penuh dengan gangguan, yang dapat menghalangi energi positif untuk masuk dan mengalir dengan bebas.
Energi negatif yang dihasilkan dari lingkungan yang berantakan dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan stres yang pada gilirannya dapat menghambat peluang dan berkah yang seharusnya mengalir ke dalam hidup kita. Kebiasaan ke-10, iri dan dengki. Perasaan iri dan dengki terhadap kesuksesan orang lain dapat menghalangi aliran rezeki dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ketika kita merasa iri atau dengki, kita memancarkan energi negatif yang tidak hanya merusak keseimbangan emosional kita, tetapi juga menghambat energi positif yang seharusnya mengalir dalam hidup kita. Energi negatif yang timbul dari perasaan ini menciptakan hambatan yang menghalangi datangnya peluang dan rezeki, karena semesta cenderung merespons vibrasi kita dengan cara yang sesuai. Perasaan iri terhadap kesuksesan orang lain seringkali mencerminkan ketidakpuasan diri dan kurangnya rasa percaya diri. Ketika kita fokus pada pencapaian orang lain dan merasa tidak senang atau cemburu, kita membiarkan energi negatif menguasai pikiran dan perasaan kita. Hal ini tidak hanya merusak hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi juga mengurangi kapasitas kita untuk menarik rezeki dan peluang baru. Sebaliknya, ketika kita belajar untuk merasakan kebahagiaan dan memberikan dukungan kepada orang lain yang berhasil, kita menciptakan energi positif yang memperkuat hubungan kita dengan mereka dan meningkatkan kemungkinan kita untuk menarik kebaikan dalam hidup kita sendiri. Kebiasaan ke-11, selalu berkata-kata kotor. Kebiasaan selalu berkata-kata kotor dapat menghambat aliran rezeki dalam hidup kita. Kata-kata yang tidak baik, penuh dengan caci maki, atau syarat dengan kekasaran menciptakan energi negatif yang mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Energi negatif yang dihasilkan dari bahasa yang kasar atau ofensif dapat mengganggu keharmonisan hubungan kita dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, maupun rekan kerja. Ketika kita berbicara dengan cara yang tidak sopan atau negatif, kita tidak hanya merusak suasana hati orang-orang di sekitar kita, tetapi juga menciptakan rasa ketidaknyamanan yang membuat mereka cenderung menjauh. Hubungan yang harmonis dan saling mendukung sangat penting untuk menciptakan peluang dan mengakses rezeki. Ketika orang merasa tidak nyaman atau terganggu oleh cara kita berbicara, mereka mungkin enggan untuk bekerja sama, memberikan bantuan, atau menawarkan dukungan yang dapat membuka pintu bagi rezeki. Kebiasaan ke-12, membiarkan air mengalir tanpa digunakan. Membiarkan air mengalir tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai pemborosan dan dapat menghambat aliran rezeki dalam hidup kita. Air dalam banyak tradisi spiritual dan budaya merupakan simbol keberkahan dan kelimpahan. Karena itu, menyia-nyiakan air dengan membiarkannya mengalir tanpa tujuan yang jelas dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran terhadap nikmat dan sumber daya yang telah diberikan. Setiap elemen yang kita miliki, termasuk air, memiliki nilai dan makna yang mendalam. Air tidak hanya penting untuk kehidupan fisik kita, tetapi juga melambangkan aliran energi dan rezeki yang mengalir dalam hidup kita. Ketika kita membiarkan air terbuang sia-sia, kita tidak hanya menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap sumber daya tersebut, tetapi juga menciptakan pola perilaku yang bisa mempengaruhi cara kita menerima berkah dan rezeki. Itulah 12 kebiasaan buruk yang bisa menghambat datangnya aliran rezeki. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ini, kita dapat membuka jalan bagi datangnya rezeki. Dengan kita selalu memancarkan energi positif, kita dapat menarik rezeki yang lebih banyak dan lebih baik dalam hidup kita. Mari kita ubah kebiasaan buruk ini menjadi kebiasaan yang lebih positif agar hidup kita bahagia dan penuh kelimpahan berkah dan rezeki. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten kami selanjutnya.